Terima kasih Bapak Lukman, mudah-mudahan seluruh doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, baik secara luring maupun daring, acara berikutnya sambutan Rektor Universitas Widya Gama Malang kepada Bapak Dr. Agus Tugas Sugianto, STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Binikmatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widya Gama Malang beserta pengurus, para wakil rektor di lingkungan Unis Widya Gama Malang, Ibu Direktur Program Pascasarjana Unis Widya Gama Malang, para pimpinan fakultas, kemudian pimpinan Bank BTN Kota Malang, kemudian hadir Al-Mukarram ini Kepala Kemenak Kota Malang, kemudian Saudara Ketua IKWIGA Pusat Unis Widya Gama Malang, kemudian Saudara Presiden Mahasiswa. Ini tadi yang semuanya adalah hadir secara luring, dan ada kepala UPT yang ada di Unis Widya Gama Malang. Kemudian para hadirin yang terhormat yang hadir secara daring. Yang pertama, kepada para pimpinan perbankan, pimpinan BUMN, dan rekanan Unis Widya Gama Malang yang mengikuti secara daring. Kemudian para dosen, para karyawan, para mahasiswa, para purna tugas, kemudian semua alumni yang ada di mana saja, alumni Unis Widya Gama Malang, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang sudah mengikuti acara puncak Dies Natalis ke-50 tahun emas secara virtual. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, kita dapat merayakan peringatan puncak Dies Natalis yang ke-50 Universitas Widya Gama Malang di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Hadirin yang saya muliakan, Dies Natalis ini di tahun emas, di tahun ke-50 Universitas Widya Gama Malang, ini adalah sesuatu yang sangat berbeda daripada tahun-tahun di dalam kita memperingati Dies Natalis di tahun-tahun sebelumnya. Karena kita semua, baik di belahan dunia maupun di negara kita, bahkan di Malang Raya, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, sejenak kita merefleksi, karena di dalam ruangan hadir 2 pendiri Unis Widya Gama Malang yang pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ayahanda kami Profesor Mukti Fajar dan ibunda kami Profesor Mulyati. Sejenak kita merefleksi para pendiri kita di tahun 1971. Kala itu para pendiri kita
mendirikan cikal bakal Universitas Agama Malang pada saat ini. Pada saat itu para pendiri kita dengan bermodal yang cukup untuk mendirikan satu pendidikan tinggi yang disebut dengan Akademi Bank Widyagama, yang pada saat itu berada di Jalan Bandung dengan hanya menyewa satu ruangan di sekolah pendidikan guru agama. Itulah refleksi tahun 1971 yang lalu. Saat ini, inilah Widyagama, inilah kampus inovasi masa kini. Di kampus 2, di Jalan Borobudur nomor 35, dan di kampus 3, di Jalan Taman Borobudur Indah nomor 3, berdiri kampus dengan gedung yang megah dan menjanjikan. Untuk saudara alumni mungkin yang sudah gabung di channel YouTube streaming, mungkin sudah lama tidak hadir di kampus tercinta ini, nanti akan bisa melihat bagaimana kemegahan kampus 2 ini. Mungkin pada saat kita kuliah dulu, kampus 2 ini itu masih berlantai 3, tetapi dengan kerja keras dan support dari Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang, maka kampus 2 ini saat ini menjadi 5 lantai. Dan ada satu yang sangat menarik untuk konstruksi di dalam pembangunan kampus 2 ini. Kebetulan kami dari bidang teknik sipil, bahwa konstruksi yang ada di kampus 2 ini, di proyek pengembangan kampus 2 ini, menjadi ikon di dunia teknik sipil, khususnya di dalam konstruksi bangunan. Karena kita membangun satu metode dengan yang disebut dengan konstruksi ngangkangi. Apa itu konstruksi ngangkangi? Jadi kita memadukan antara bangunan yang lama 3 lantai dengan bangunan yang baru kita naikkan 2 lantai menggunakan konstruksi ngangkangi. Dan ini yang menjadi spektakuler. Bukan hanya itu kelebihannya. Karena apa? Di dalam pembangunan konstruksi gedung di kampus 2 ini, jadi perpaduan antara bangunan yang lama dengan yang baru ini sangat efektif kita padukan menjadi satu, sehingga nanti bisa kita lihat yang akan diresmikan oleh pendiri kita, yaitu gedung kampus 2 yang megah dan menjanjikan. Dan terlagi yang menjadi sangat spektakuler adalah di dalam pembangunan konstruksi ini, dengan konstruksi ngangkangi ini, kita berhasil meminimalisir daripada RAB atau biaya pelaksanaan konstruksi. Kemudian kita lihat di kampus 3, di sana ada gedung yang disebut dengan laboratorium terpadu. Ini juga alhamdulillah hasil support dari Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang. Gedung tersebut sangat megah dan ramah lingkungan. Inilah kampus Widyagama, kampus inovasi masa kini. Hadirin yang budiman, kedua gedung tersebut sudah digunakan operasional oleh Universitas Widyagama Malang. Tetapi alhamdulillah pada hari ini akan diresmikan penggunaannya secara formal oleh kedua pendiri Universitas Widyagama Malang. Telah hadir dengan hormat Prof. Muti Fajar dan Prof. Muryati nanti untuk membubuhkan tanda tangannya di dalam granit yang sudah kita sediakan. Hadirin yang berbahagia, banyak prestasi yang sudah diukir, yang sudah ditorehkan oleh kampus inovasi di tahun emas ini. Pada saat ini Universitas Widyagama Malang kampus inovasi merupakan peringkat ke-76 PTN-PTS se-Indonesia.
Kemudian yang spektakuler lagi adalah di dalam pemeringkatan bidang kemahasiswaan. Kita berada pada ranking 65 pemeringkatan bidang kemahasiswaan PTN-PTN Indonesia. Alhamdulillah, ini yang dilakukan pemeringkatan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tidak tahu apakah angka 5 itu pada tahun 2021 ini berpihak kepada kampus inovasi. Karena pada saat ini kita berulang tahun yang ke-50, peringkat perguruan tinggi kita berada di peringkat 75 dan peringkat kemahasiswaan kita berada di peringkat 65. Dan ditambah lagi ternyata bahwa kampus 2 ini di Jalan Borobudur nomor 35 ada 5-nya juga. Nah, ini yang spektakuler. Kemudian berikutnya di dalam pemeringkatan yang lain, Kemenristek dan BRIN ini melakukan suatu pemeringkatan di dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada saat ini Universitas Agama Malang Kampus Inovasi di bidang penelitiannya berada pada klaster utama. Sedangkan untuk di bidang pengabdian masyarakatnya kita berada di klaster very good. Ini merupakan satu capaian yang sangat besar yang ditorehkan oleh kampus inovasi di tahun emasnya ini. Ini semua adalah merupakan suatu tantangan eksternal ke depan yang memang harus kita pertahankan ataupun ke depan harus kita tingkatkan. Sesuai dengan napas tema di tahun emas Universitas Agama Malang, yaitu terus berinovasi untuk negeri. Hadirin yang berbahagia, kegiatan Dies Natalis yang ke-50 ini sudah dimulai rangkaiannya sejak bulan Januari tahun 2021. Banyak kegiatan-kegiatan, tetapi karena ini masih pandemi COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan semuanya dilakukan secara webinar, baik webinar nasional maupun yang berlevel internasional. Dan ini semua dilakukan di masing-masing fakultas maupun prodi yang ada di lingkungan Universitas Agama Malang. Khusus pada hari ini, pada pagi hari ini, kita akan melakukan setiap tahun seperti yang sudah kita lakukan. Karena tadi kinerja Universitas Agama Malang begitu baik, sehingga pada hari ini kita juga akan memberikan penghargaan kepada para dosen, para karyawan, para mahasiswa, para ormawa, dan doktor baru. Tetapi yang saya sebutkan yang hadir pada saat ini hanya doktor baru. Tetapi para berprestasi yang lainnya saat ini, karena memang situasinya masih pandemi COVID-19, mohon maaf, saudara-saudara yang berprestasi di Universitas Agama Malang harus mengikuti secara daring. Khusus untuk doktor baru, saat ini pun dari 3 doktor baru yang kita hasilkan di awal tahun 2021, ada 3 doktor baru. Alhamdulillah semua kebetulan dari Fakultas Teknik. Ada Dr. Gatot Subianto, ada Dr. Budi Cahyono, dan yang hadir pada saat hari ini, pada pagi hari ini untuk mewakili para doktor baru tersebut adalah Dr. Insinyur Haji Suraji MSc yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang insya Allah ini merupakan tahun emas agak berbeda. Pada hari ini juga Bapak Haji Suraji akan menyampaikan orasinya. Kebetulan alhamdulillah beliau adalah ada di Hombis Teknik Sipil. Insya Allah pada saat saya berkuliah di sini, beliau adalah merupakan salah satu dosen saya. Dan alhamdulillah hari ini dosen saya yang sekarang menjadi doktor akan menyampaikan orasinya karena beliau adalah ahli di bidang transportasi publik. Untuk itu nanti bisa kita saksikan betapa hebatnya kampus inovasi ini. Kita mempunyai inovator-inovator yang hebat di tahun emas atau tahun 50 Universitas Agama Malang.
Hadirin yang berbahagia, di dalam kegiatan pada pagi hari ini, di Dies Natalis yang ke-50 Universitas Agama Malang, selain kita memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, pada hari ini kita akan melakukan seperti yang biasa, karya-karya teknologi anak bangsa yang dituangkan dalam karya teknologi anak bangsa yang dihasilkan oleh dosen-dosen yang ada di Universitas Agama Malang. Untuk yang pertama adalah bahwa kita akan melaunching karya teknologi anak bangsa edisi cetak. Jadi dia dalam bentuk buku teks. Ini diterbitkan oleh Intrans Publisher, sehingga ini dicetak kemudian dipublish dan dipasarkan oleh PT Intrans Publisher. Jadi harapan masyarakat nanti bisa membaca, bisa terinspirasi dengan karya-karya teknologi yang dihasilkan oleh kampus inovasi ini. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, ini khusus di tahun emas ini juga lahir dua karya dari dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis dan yang ada di Fakultas Teknik. Karya yang pertama diberi nama Bunga Rampe Fakultas Ekonomi Bisnis dengan mengambil tema isu-isu kontemporer ekonomi dan bisnis. Kemudian di dalam Fakultas Teknik juga menghasilkan dua buku sekaligus dua karya, yaitu yang disebut dengan book chapter teknologi inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini adalah satu-satu karya yang begitu banyak yang ini harus kita publish ke masyarakat. Ini di tahun emas, di tahun 50, inilah yang akan kita persembahkan untuk negeri kita dengan karya-karya ini yang dalam bentuk cetak. Tetapi tidak sampai di situ. Khusus di tahun emas ini, Universitas Widya Agama Malang juga akan melaunching pustaka-pustaka dalam bentuk digital yang kita beri nama dengan WDL, Widya Agama Digital Library. Ini Universitas Agama Malang Kampus Inovasi bekerja sama dengan PT Aksara Maya di Jakarta yang terkenal dengan E-Mojo atau E-Kampus. Dan alhamdulillah pimpinan PT Aksara Maya ini adalah kebetulan juga alumni Universitas Widya Agama Malang, adalah saudara Lasmo Sudarmo, dan saya lihat beliau sudah hadir di YouTube streaming. Terima kasih Mas Lasmo sudah hadir, nanti akan melaunching daripada yang disebut dengan Widya Agama Digital Library. Hadirin yang berbahagia, untuk branding di Universitas Agama Malang kampus inovasi, karena ini sudah era milenial, jadi apalagi ini dengan adanya pandemi COVID-19, semuanya, dan kita harus menyesuaikan, semuanya sudah harus serba yang disebut dengan digital atau elektronik. Dan pada hari ini, pada pagi hari ini, khusus untuk branding Universitas Agama Malang kampus inovasi, kita akan melaunching 4 branding. Yang pertama, kita akan melaunching logo akronim Universitas Agama Malang dengan 3 huruf U, W, dan G. Kemudian yang kedua, karena kampus kita sudah membranding bahwa kita adalah kampus inovasi, maka kita akan melaunching juga logo kampus inovasi. Kemudian yang ketiga, untuk bisa menginspirasi, memberikan spirit apa yang kita sudah branding bahwa kita adalah kampus inovasi, maka kita juga telah membuat suatu rekaman, membuat suatu lagu yang kita sebut dengan lagu kampus inovasi. Kemudian branding yang keempat, ini karena memang era digital, kemudian ini pandemi COVID-19, sehingga yang keempat ini kita juga akan melaunching dengan pemasangan videotron yang saat ini sudah mencapai 75%. Tepat berada di halaman tengah kampus 2, videotron tersebut sudah berdiri dan sudah bisa ditayangkan.
Hadirin yang berbahagia, khusus untuk branding logo Universitas Agama Malang atau logo akronim, kemudian logo kampus inovasi dan pemasangan videotron, ini kita bekerja sama dengan PT Utero Indonesia. Dan alhamdulillah sekali lagi ini peran daripada alumni, karena pimpinan PT Utero Indonesia adalah alumni Universitas Agama Malang, yaitu Mas Dadi Wahyu Chan, yang saya lihat juga sudah hadir dalam YouTube streaming. Kita sudah melihat yang sudah saya sampaikan tadi, bantuan alumni sudah begitu besar. Pada saat yang pertama kita melunching DJ, kemudian yang kedua pada saat kita melunching 3 branding tadi. Khusus branding yang keempat, yang tadi yang kita sebut dengan lagu kampus inovasi, nanti bisa kita saksikan betapa menginspirasi daripada lagu ini. Lagu ini untuk liriknya juga diciptakan oleh alumni kita yang hadir ada di dalam ruangan ini, yaitu Bapak Dr. Fatur Rahman, SHMK. Tidak sampai di situ, kemudian aransemen lagu ini juga diciptakan oleh alumni Universitas Agama Malang, yaitu Saudara Wiwit Sarjana Pertanian. Dan yang spektakuler, lagu ini dinyanyikan langsung oleh anak-anakku yang tergabung dalam UKM Paduan Suara Mahasiswa. Insya Allah nanti mereka akan kita lihat, mereka berenam sudah hadir ada di belakang sana. Yang pertama ada Junior Manja Penny, kemudian yang kedua ada Astrid Puspita, kemudian yang ketiga ada Cynthia Bakara, kemudian yang keempat ada Seren, yang kelima ada Kristen Wijaya, dan yang keenam ada Bagus. Semuanya tersebar di 4 fakultas. Mereka bisa bernyanyi untuk kampus inovasi ini di ulang tahun emasnya Universitas Agama Malang. Hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun secara daring, untuk mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, bimbingannya kepada Universitas Agama Malang. Kita seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat acara Dies Natalis, kita selalu melakukan berbagi kasih kepada anak-anak bangsa yang kurang mampu. Dan karena pada tahun ini kita adalah 50 tahun Universitas Agama Malang, maka pada pagi hari ini kita akan memberikan berbagi kasih kepada 50 panti asuhan di Malang Raya. Karena pada hari ini adalah masih suasana pandemi COVID-19, dari 50 panti asuhan kita melakukan perwakilan. Hanya 2 panti asuhan yang boleh kami hadirkan di ruangan Hall Widyageraha ini. Yang pertama sudah hadir pengasuh panti asuhan Al-Ikhlas dari Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yaitu Ustadz Zubair. Kemudian yang kedua adalah sudah hadir pengurus dari panti asuhan Al-Kaf di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Inilah bentuk kami berbagi kasih, sehingga harapan ini dengan sedikit yang kami berikan untuk masyarakat, terutama yang membutuhkan ini, agar kelak di kemudian hari, di hari-hari mendatang, Universitas Agama Malang tetap dilimpahkan rahmat dan rezekinya. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan saya pada pagi hari ini, saya menyampaikan kepada para hadirin, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang sedang daring, kami mohon doa restunya. Pada saat ini kampus inovasi sedang melakukan proses pendirian program doktor atau S3 di bidang manajemen. Saat ini proses sudah berjalan dan borang sudah ada di Kemendikbud, sehingga ke depan kita akan melakukan untuk proses ke tahap berikutnya. Hadirin yang berbahagia,
Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya mengakhiri sambutan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihaknya, kepada semua rekanan Universitas Agama Malang yang telah mensupport kegiatan kita, terutama di pagi hari ini di dalam acara puncak Dies Natalis yang ke-50. Kemudian kepada para panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik, dan yang terakhir kepada seluruh hadirin yang ada di semua tempat, baik itu secara luring maupun daring. Jadi kalau tadi sudah banyak yang nanti kita kadokan, kita berikan untuk kampus inovasi khusus edisi spesial di dalam tahun emasnya ini tadi. Ada 4 branding, kemudian kita ada mempunyai karya teknologi anak bangsanya, kemudian ada Widyagama Digital Library, semuanya ini dalam bentuk institusi, yaitu Mes Widyagama Malang. Tapi khusus ini kami akan menyampaikan hadiah pribadi dari kami ya, untuk semua hadirin yang hadir di dalam Hall Widyagraha ini maupun yang secara daring di YouTube streaming. Pada hari ini saya menyiapkan satu puisi. Mungkin bukan sesuatu yang sangat mahal harganya, tetapi ini satu puisi untuk menginspirasi kita semua. Saya akan membacakan puisi ini khusus untuk kado spesial dari saya untuk kampus inovasi dengan judul Ulang Tahun Emas Universitas Widyagama. Hari ini hari jadi kampus Widyagama, kampus inovasi. Dengan hati yang berseri, bahagia dan tidak terperi. Di usia 50 tahun, usia emas, bertepuk riuh seluruh sivitas dengan semangat dan kemauan keras membangun sukses, sinergis dan loyalitas. Viva Widyagamaku, mantap dan jayalah selalu. Tunjukkan pada dunia kita mampu meraih puncak dan terus maju. Manjada wajada, ikhlas, tawakal, kunci sukses di dunia. Berusaha terus dan berdoa, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Ini yang bisa saya berikan spesial untuk kado di ulang tahun emas Widyagama Malang. Terima kasih atas perhatian semua hadirin yang sudah bersabar untuk terus mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Harapan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera dicabut dari kehidupan kita. Viva Widyagama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.